Shalom Jemaat FCC, berikut informasi penting kegiatan FCC. Ibadah raya hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Anda sekeluarga dapat menyiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk perjamuan. Jemaat dihimbau untuk memperhatikan secara seksama setiap arahan dari Bapak Gembala kita, Dr. Bambang Susanto, untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Untuk kegiatan lainnya, tetaplah update setiap hari melalui seluruh platform sosial media FCC Supermall. Ibadah FCC Kids setiap hari Minggu pukul 10 pagi dapat diikuti di YouTube channel FCC Supermall. Ikutilah pertemuan online dengan saudara seiman melalui FCC Online Fellowship yang diadakan setiap hari Senin. Bagi saudara yang belum mengikuti kegiatan ini, dapat mendaftar melalui nomor di bawah ini. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian syukur Tuhan kepadamu. Karena sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami. Tuhan menuntun kami. Bahkan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak Tuhan Engkau yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari mulai memuji Tuhan. Mari mulai naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, bahkan Dia teramat baik dalam hidup saudara dan saya. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat, keluargamu, anak-anakmu, suami, istri, orang tuamu ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat-sehat, bahkan engkau tidak berkekurangan satu apapun karena Tuhan memelihara engkau. Mari naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu. Oh Rabakasya katakaya Rabakaya Shikia. Terima kasih Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak menerimanya. Hanya Kau yang layak menerima pujian dan hormat. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya. We worship you Lord. Kami menyembahmu ya Aba ya Bapa. Kami menyembahmu ya Raja di atas segala raja. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami menaikkan hormat kami kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. 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 Oh God. Glory bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. 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 Oh God, we worship you Lord Jesus. Oh Shakana Namoya Ranamaya Sekelele. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh God, we worship you Lord God. Haleluya. Raja di atas segala raja, Allah yang menyertai dan memberkati kami. Haleluya. Haleluya Lord God. Haleluya Lord God. We worship you Lord. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu. Hallelujah. Kina namaya namaya sekelele. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur bagimu. Thank you Lord. Hallelujah.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, aku percaya Tuhan, jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat mereka. Mereka sehat, mereka kuat karena Tuhan menopang, menuntun, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini ibadah kami Tuhan. Kami alaskan ibadah kami ini, kami taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan sempurnakan semuanya. Sehingga pujian kami menjadi harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita masih akan terus memuji Tuhan. Amin. Berikut adalah pujian yang tulis oleh gembala kita Dr. Bambang. Kita sama-sama belajar pujian ini. Pujian ini dari awal, katakan satu hal yang ku minta. Satu hal ku minta padamu ya Tuhan, ajar ku selalu cinta padamu. Yes. Genggamlah tanganku, peluklah diriku, kasihmu selalu di Yesus
kayak kita masih memuji Tuhan. Sok. Bersukacita, amin. So mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, mari buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus memerintah atas hidup. Mari katakan, Roh Kudus, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Kudus, aku membutuhkan Engkau dalam hidupku. Oh,
Holy Spirit, I need you. I need you. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, katakan Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. My heart's on fire.
Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita akan mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Mari saudara di rumah, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau melayakan dan menguduskan kami dengan darah-Mu Bapa. Melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami disucikan dan dikuduskan. Segala sakit penyakit kami, segala kutuk kelemahan tubuh kami, segala kegagalan, segala ketakutan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, layakan kami, ampuni kami. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita makan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang di rumah, angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami disucikan, kami dikuatkan. Di masa-masa yang sulit ini, Engkau telah memberikan kepada kami kuasa pengurapan untuk membalikan keadaan. Sehingga Tuhan hidup kami tidak sama. Sebab kami hidup di tanah Goshen, tanah yang penuh dengan kelimpahan, tanah yang bebas dari segala kutuk, bakteri, virus dan kuman, bala penyakit dan lain-lainnya. Tuhan, ya Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga setiap mereka yang mendengar firman-Mu boleh menerima kuasa kebangkitan, kuasa yang membuat kami hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom FCC, 3 bulan ke depan, saudara sekalian, kita akan memasuki sebuah tema besar yang berjudul Move On dan Move Up. Move on dan move up. Kenapa ada 2 kata? Saudara, di masa-masa sulit ini sebagai anak-anak Tuhan kita tidak hanya bertahan hidup. Tetapi justru saat-saat seperti ini dalam masa krisis Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya kuasa membalikan keadaan. Kita bukan hanya bertahan hidup tapi kita terus bergerak maju dan kita akan menjadi naik, menjadi kepala bukan ekor. Oke saudara sekalian. Nah, saudara, kita sudah memasuki masa lockdown hampir 3 bulan. Ya, kita melihat masa krisis ini akan masih berkepanjangan dan kita tidak mengerti kapan akan berakhir. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa semuanya berada di dalam kontrolnya Roh Kudus dan Tuhan mengerti masalah ini. Ya, nah saudara sekalian, masalah selalu ada awal dan ada akhirnya. Dan saya yakin cepat atau lambat masalah ini akan berakhir. Tetapi selama masa ini berlangsung, saudara dan saya harus mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, nah saudara sekalian, kalau kita lihat memasuki masa-masa coronavirus ini, di Amerika sendiri sudah hampir, mungkin sekarang ini 40 juta orang yang mengalami pemberhentian kerja atau mereka jobless. Ya, dirumahkan. Ya, kemudian di China sudah hampir 80 juta, bahkan mungkin sekarang 100 juta. Data ini saya ambil minggu lalu. Di Indonesia sendiri kita sudah mencapai 9 juta orang yang kehilangan pekerjaannya. Nah, memang masa-masa ini tidak mudah untuk kita lalui bersama. Ada 3 tipe manusia di era pasca Covid ini. Yang pertama adalah tipe korban dari keadaan atau victim. Mereka yang mengalami kekalahan, mereka yang menjadi korban, ya. Nah, yang kedua, kemudian mereka yang bertahan hidup. Mereka tetap bekerja, tetapi mereka hidup pas-pasan.
dan bukan hanya bertahan hidup, tetapi hampir-hampir mereka kehilangan pekerjaannya. Nah, orang-orang seperti ini kita sebut survivor, ya. Kalau bisa mencukupkan keluarga saja itu udah puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang move on dan move up. Justru di masa-masa seperti ini mereka bisa memanfaatkan situasi atau keadaan. Saudara, dalam ilmu fisika dikatakan tidak ada satu materi pun yang hilang di muka bumi ini. Yang ada hanya perubahan bentuk atau perpindahan. Dan saya pikir semua harta kekayaan yang ada di muka bumi ini tidak hilang 1 rupiah pun. Tidak ada emas yang hilang 1 gram pun, tetap masih ada di muka bumi. Tetapi hanya terjadi pemindahan. Terjadi pergeseran dari orang yang satu ke orang yang lain. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Nah, siapa orang-orang yang bisa menerima pengalian kekayaan ini? Hanya orang-orang yang dapat mempergunakan kesempatan. Di dalam bahasa Chinese, kata-kata crisis itu diartikan 2 kata. Huiqi, dangers and opportunity. Berarti di dalam suasana yang membahayakan, kesusahan, itu selalu ada kesempatan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saudara bukan hanya orang-orang yang bertahan, apalagi orang-orang yang kalah, victims. Tapi saudara lebih dari pemenang. Ya, saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari sebuah cerita yang unik. Saudara pelajari baik-baik mengenai bendahara yang tidak jujur. Ya, kita akan belajar bagaimana bendahara ini ketika mau dipecat, dia bukan hanya bertahan, tetapi dia membalikan keadaan. Dari dia mau dipecat oleh tuannya, kemudian berbalik. Tuannya memuji bendahara itu. Nah, kita belajar bersama-sama ya. Di dalam Lukas ke-16 ayat 1-12. Saudara, kalau kita belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, saudara akan mengerti bahwa orang-orang yang memiliki kuasa membalikan keadaan hanya orang-orang yang berpikir seperti Kristus, seperti Roh Kudus berpikir. Ya. Di dalam Lukas ke-16 dikatakan gini ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Ayat kelima dikatakan, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain sekarang juga 50 tempayan. Ayat ketujuh, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah surat hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ayat ke-8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Cerita ini ironis ya saudara sekalian ya. Diawali dengan Yesus berkata, ini perumpamaan tentang kerajaan surga ya. Saudara kalau mau hidup dalam kerajaan Allah, saudara harus memiliki karakter, semangat seperti bendahara ini. Ya, kita belajar yang bagus-bagus saja ya dari bendahara ini. Nah, dikatakan gini, Yesus berkata kepada murid-murid, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan harta miliknya. Berarti bukan mencuri loh, dia menghamburkan harta miliknya. Nah, kemudian setelah tuannya tahu, bendahara ini kemudian dipanggil. Katanya, apa yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban. Nah, kemudian sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, bendahara ini tidak diberi kesempatan untuk membela dirinya. Tetapi tuannya sudah mengeluarkan sebuah keputusan bahwa bendahara itu harus dipecat. Nah, bendahara itu mulai berkata dalam hatinya, wah, apa yang harus aku perbuat? Katakan,
Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Kemudian saudara, bendahara itu memanggil orang yang berhutang kepada tuannya. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ada orang yang menghutang 100 tempayan minyak, kemudian dilunaski hutangnya cuma 50 tempayan. Kemudian ayat ke-7, yang berhutang 100 pikul gandum, kemudian diberikan keringanan juga buat surat hutang lain 80 pikul. Saudara bayangkan, aneh nggak coba? Sudah jelas-jelas bendahara ini menghambur-hamburkan harta milik tuannya, dia mau dipecat, kemudian dia memanggil orang-orang yang berhutang, kemudian dibuat surat hutang yang lain, surat hutang palsu. Tetapi kok di ayat 8 dikatakan, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur, karena ia bertindak dengan cerdik. Nah, ini yang membuat hati saya rasanya teriris-iris. Ketika Yesus berkata, sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Waduh, saudara sekalian ya. Wah. Kita harus belajar pada kesempatan ini. Kalau saudara dan saya mau bertahan hidup, kalau saudara sama saya bukan hanya bertahan hidup maksud saya, kalau saudara mau menjadi lebih dari pemenang di masa-masa after COVID ini, ada 3 hal yang harus saudara dan saya miliki. Kita mau belajar dari hal yang baik-baik saja, ya. Nah, saudara sekalian, 3 kunci bendahara ini bukan hanya bertahan loh, tetapi dia dipuji. Dan saya berani jamin itu pasti dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih oleh tuannya. Yang pertama, saudara sekalian, bendahara ini mengerti apa yang akan terjadi atau understanding the futures. Di dalam Lukas ke-16 ayat 3 dan 4 dikatakan, kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Nah, kata-kata ini saudara camkan. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Kelebihan bendahara ini, dia memiliki sense of futures. Dia memiliki kemampuan untuk memprediksi. Wah, dikatakan umurku sudah sekian. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Kemudian bendahara itu berkata, aku tahu apa yang harus aku perbuat. Nah, saudara sekalian, saya mau mengajak saudara belajar untuk kita bisa memprediksi keadaan ke depan. Sebab ketika saudara bisa memiliki prediksi ke depan, maka saudara bisa mengantisipasi apa yang harus terjadi. Ada kata-kata bijak berkata gini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu di dalam istilah kedokteran. Atau sedia payung sebelum hujan. Itu kan banyak kata-kata seperti itu. Nah, dari kata-kata ini, saudara sekalian, saudara dan saya dituntut sebagai anak-anak Tuhan, itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi dengan bisnis saudara ke depan? Apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita ke depan setelah masa-masa COVID ini? Harus diprediksi, saudara sekalian. Ya, Yesus suatu hari berkata begini kepada para orang-orang Farisi. Kamu hai orang munafik, kamu mengerti tanda-tanda cuaca. Kalau kamu berkata angin selatan akan ada musim panas. Kalau dari angin barat akan ada hujan. Tetapi kamu tidak bisa memprediksi, kata Tuhan, bagaimana aku akan datang segera. Saudara sekalian, dengar ya. Saudara dan saya harus memiliki hal ini. Saudara, saya mempunyai quotes. Saya katakan gini, beda antara orang sukses dan gagal terletak pada kemampuan mereka untuk memprediksi dan mengantisipasi masa depan. Firman Allah berkata di dalam Lukas 14 ayat ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangmu untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya. Kalau saudara mau bekerja, kalau saudara mau membangun rumah, kalau saudara mau mengerjakan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, apapun yang kita lakukan harus ada perencanaan. Saya melihat ada anak-anak Tuhan yang mau memulai sesuatu hanya modal doa. Doa bagus. Tetapi kalau saudara berdoa dan saudara tidak mengantisipasi, mempelajari baik-baik kondisi apa yang sedang terjadi. Saudara tidak belajar tentang bisnis apa yang akan saudara lakukan. Bidang apa yang saudara akan geluti.
resiko-resikonya, saudara akan gagal. Kenapa? Karena kita tidak siap. Sifat manusia selalu ingin menempuh cara yang mudah. Hari-hari ini tidak ada cara yang mudah. Orang yang hanya mau mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang mudah, dia akan tergerus dengan situasi yang ada. Nah, yang pertama, bendahara ini dibilang cerdik karena dia dapat mengantisipasi masa depan. Dia memiliki the future's value. Dia tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Dan saya berdoa supaya saudara bisa benar-benar belajar, mengerti kira-kira 3 bulan ke depan ini apa yang akan terjadi di perusahaanmu. Apa yang akan terjadi dengan sekolah anak-anak kita. Kita harus antisipasi semuanya. Apa yang akan terjadi dengan bisnis, pelayanan, dan lain-lain. Ya. Nah, yang kedua, saudara sekalian, bendahara ini mengerti kekuatannya. Understanding your strengths. Kalau yang pertama tadi understanding the future. Yang kedua understanding your strengths. Dikatakan begini. Mencangkul aku tidak dapat. Dalam ayat 16, Lukas 16 ayat 34. Mengemis aku malu. Dia tahu. Dia gak bisa mengemis. Mungkin usianya juga gak memungkinkan dia untuk mengemis, malu. Mencangkul aku tidak dapat, tenaganya, ototnya sudah tidak seperti dulu waktu masih muda. Nah, kalau saudara malu mengemis, tidak bisa lagi bekerja keras, ya saudara seharusnya berdoa, memakai hikmat yang Tuhan berikan untuk melakukan rencana-rencana kita ke depan. Saudara, ada banyak orang-orang yang dalam kehidupan mereka ya, mereka hanya fokus kepada kekurangan mereka. Hanya melihat kepada apa yang mereka tidak miliki. Mereka lupa, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Yesus telah mati bagi kita semua di atas kayu salib. Ketika dia berkata, it is finished, itu berarti semua kutuk, kelemahan tubuh, segala apapun masa depan kita, Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara sekalian, belajar untuk melihat hanya kepada Yesus. Pikirkan, Filipi berkata begini, pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis didengar, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang bisa membuat saudara dan saya menjadi kuat hari-hari ini. Dan saya berdoa saudara, fokus pada kekuatanmu, fokus kepada potensimu. Suatu hari ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang, dia cukup bertanya kepada Petrus, apa yang ada di kamu? Ketika Allah berjumpa dengan Musa, Musa berkata, aku tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Aku ini seorang yang gagap bicara. Yahweh hanya berkata, apa yang ada di tangan? Musa berkata, tongkat. Itu yang Tuhan pakai. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada di tangan? Mereka bilang, cuma 5 roti dan 2 ikan Bapak. Tetapi Tuhan katakan, bawa kemari. Murid-muridnya berkata, mana cukup ini untuk bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi dengar baik-baik. Di tangan Tuhan Yesus, apapun yang kau miliki, sekecil apapun itu dapat Tuhan lipat gandakan. Jadi kalau saudara mau bekerja, jangan modalnya harus besar. Kalau mau usaha harus ada persyaratan-persyaratan. Harus punya alat yang lengkap. Harus punya tempat yang bagus. No. Sekarang rumah itu sudah berubah. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tempat usaha, jadi kantor, tempat ibadah. Semua terjadi perubahan. New normal. New artinya sesuatu yang baru. Saudara harus bisa mengantisipasi perubahan ini. Oleh karena itu, apapun yang ada di tanganmu, apapun yang ada di keluargamu, dengar baik-baik, itu yang akan Tuhan lakukan. Itu yang akan menjadi berkat. Fokus kepada kelebihanmu. Saudara mungkin cuma berkata, oh saya cuma hanya bisa memiliki kepintaran untuk memasak. Masak yang betul. Oh saya hanya punya kepintaran untuk bisa mengetik yang betul. Hal-hal yang kelihatannya kecil, kalau ada di tangan Tuhan, saudara fokus bawa itu ke Tuhan, maka itu akan menjadi besar dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Bendahara ini understanding what the next step. Kalau yang pertama tadi dia mengerti tentang apa yang terjadi dengan masa depan. Understanding the futures. Yang kedua, understanding his strengths. Kekuatan. Yang ketiga, dia bukan hanya mengerti masa depan, tapi dia mengerti step-step apa yang harus dilakukan. Dikatakan begini, Lukas ke-16 ayat 5 dan ke-7. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepadanya. Dan lalu kemudian dia surat hutangnya dirubah. Nah jadi, saudara sekalian,
Bendahara ini bukan hanya sekedar berpikir, planning, tetapi dia kemudian action. Dia melangkah, dia melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Nah saudara sekalian, iman tanpa perbuatan itu mati. Ada banyak orang yang takut berbuat salah. Ada banyak orang yang takut gagal. Dengar baik-baik. Lebih baik gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Dengar ya. Apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, doa Tuhan beserta saudara. Jangan pernah takut dengan kegagalan. Bukan kegagalan itu berarti kita satu tahap lagi menuju kepada keberhasilan. Saudara kalau baca kisah tentang Yusuf, saya terinspirasi dengan Yusuf. Yusuf itu sebuah tokoh yang mirip dengan Kristus. Sejak kecil, ya, dia itu memang sudah dibedakan. Tuhan sudah menaruh mimpi yang besar dalam kehidupannya. Memang sebagai seorang anak muda, Yusuf kurang pandai bergaul dan menempatkan dirinya dengan saudara-saudari. Jika saudara-saudari membenci dia, dia membicarakan mimpi-mimpi yang besar di waktu yang salah, di saat yang salah. Tetapi bukan itu intinya, saudara. Ketika dia dibuang ke sumur, kemudian ketika dia ada di rumah Potifar, ketika ada dia di penjara, Yusuf bukan hanya bertahan hidup, tetapi Yusuf juga menjadi kepala rumah tangga di Potifar. Di penjara dia menjadi kepala daripada penjara, mewakili kepala penjara. Saudara, Yusuf ini orang yang bukan hanya move on, tapi dia juga move up. Nah di detik-detik terakhir, kapan Tuhan mewujudkan mimpinya? Ketika Yusuf mewujudkan mimpinya Firaun. Suatu hari Firaun bermimpi, dia dipanggil kemudian ke istana raja. Firaun menceritakan tentang mimpinya. Saudara bisa baca di dalam Kejadian yang ke-41. Kemudian setelah itu Yusuf menerjemahkan mimpi Raja Firaun dengan begitu details. Akan ada 7 tahun kelaparan. Dia bisa memprediksi masa depan. Akan ada 7 tahun kelimpahan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Oke. Terus kemudian kata Firaun, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau memang engkau mengerti 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Yusuf berkata, dia mengerti, understanding the futures. Kemudian Yusuf berkata, oke, kalau begitu kita lihat apa yang ada di sekeliling kita. Tanah Mesir adalah tanah yang paling subur saat itu. Yusuf berkata, karena tanah kita tanah subur, kita harus menyimpan hasil daripada pertanian. Yusuf kemudian menyarankan membuat lumbung-lumbung. Dia katakan, buat lumbung-lumbung. 1/5 daripada hasil pertanian disimpan selama 7 tahun. Kemudian Raja Firaun berkata, dipandang baik. Oke, kalau gitu buktikan kamu bisa bekerja. Yusuf berkata begini, angkat Raja Firaun, orang yang bijaksana dan orang yang memiliki kekuasaan. Berikan dia otoritas untuk menjalankan negeri ini. Firaun berkata, kalau memang engkau yang memiliki rencana, kalau memang engkau yang memiliki usul, kerjakan itu. Saat itu juga Yusuf diangkat menjadi pemerintah di Mesir. Saudara, Yusuf itu orang yang hebat. Sebelum mimpinya terlaksana, dia membantu orang lain mewujudkan mimpinya. Saudara, saya akan tutup. Saudara hidup di masa-masa yang sulit seperti ini. Dengar baik-baik ya. Saudara harus memiliki 4 kecerdasan. Yang pertama, ya, menurut para ahli psikologi, kemarin saya mendengarkan Pak Renat Kasali, cukup bagus loh. Ya, mengenai bagaimana dia bahas Prof. Renat Kasali ini. Ke depan ini kita akan berada di era new normal. Nah, era new normal ini harus orang-orang berubah mindsetnya. It's time for change. Kalau saudara tidak mau berubah, maka kita akan tergerus dengan perubahan yang ada. Dikatakan gini, ada 4 kecerdasan yang saudara dan saya harus miliki untuk memasuki masa-masa COVID. Kalau kita mau sukses, ya. Sebab Jack Ma berkata, 10 tahun ke depan 80-90% bisnis ekonomi di dunia dijalankan oleh e-commerce. Ya. Nah, kalau saudara mau percaya ya saudara silakan, tapi kalau tidak ya silakan. Nah, ada 4 kecerdasan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kecerdasan digital. Saudara, hari ini kalau saudara usaha, saudara bekerja, saudara apapun profesimu, kalau saudara gaptek, saudara akan menjadi orang yang gagal, itu udah pasti. Zaman sekarang saudara harus punya email, punya akun Instagram, saudara harus punya smartphone tentunya. Saudara harus mengerti bagaimana cara menggunakan handphonemu.
YouTube, saudara harus lihat informasi-informasi begitu banyak di YouTube. Semua ilmu pengetahuan terlihat di sana. Tapi kalau saudara tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada, kita akan tergerus. Yang pertama, kecerdasan digital. Kecerdasan digital itu harus dimiliki oleh setiap saudara dan saya. Ya, apalagi kita hidup di zaman milenial. Saudara lihat baik-baik. Begitu banyak perusahaan-perusahaan yang besar, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang hebat saat ini tutup semua, tergerus. Siapa yang menjadi pemenangnya? Anak-anak muda. Mereka semua para anak-anak muda yang menghasilkan ide-ide kreatif melalui kecerdasan digital mereka. Mereka membangun perusahaan startup tanpa modal. Saudara bisa lihat Gojek, perusahaan transport yang tidak punya satu motor pun. Tapi luar biasa. Traveloka, saudara, tidak punya satu pesawat pun, tapi bisa berhasil. Saudara bisa melihat begitu banyak perusahaan-perusahaan startup hari-hari ini. Tokopedia nggak punya toko satu pun, tapi bisa sukses. Shopee dan lain-lain. Kecerdasan digital syarat pertama saudara harus miliki itu. Yang kedua, kecerdasan kontekstual. Apa itu kecerdasan kontekstual? Kecerdasan kontekstual, ya saudara, kalau di dalam bahasa kamus dikatakan contextual intelligence is the ability to apply knowledge to real world situation. Artinya kemampuan saudara dan saya itu mengaplikasikan ilmu yang kita miliki kepada kehidupan sehari-hari. Sebagai hamba Tuhan, hari-hari ini jemaat butuh jawaban. Ya, saya pikir kita nggak usah berkhotbah yang muluk-muluk, saudara sekalian ya. Jadi hal-hal yang simpel. Bagaimana cara mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari? Itu penting. Bagaimana kita mengaplikasikan ilmu, pengetahuan yang saudara dan saya miliki kepada kehidupan sehari-hari di sekolah? Itu sangat penting. Kecerdasan kontekstual adalah kecerdasan untuk bisa mengaplikasikan apa yang ada di pikiran saudara, ide-ide ini menjadi sebuah karya. Saya pikir ide sebelum menghasilkan profit dan karya nyata itu hanya ide aja, hanya sekedar ide. Saudara ya, saya berdoa supaya saudara dan saya diberikan kecerdasan kontekstual sehingga saudara dan saya kebenaran firman Tuhan bisa kita aplikasikan seperti Yusuf. Ketika ditantang oleh Firaun, coba kamu buat, coba kamu laksanakan. Yusuf lakukan itu dengan cakap. Sebab dia bukan hanya bisa berteori loh, tapi Yusuf bisa melakukan praktek karena dia orang lapangan juga. Saudara sekalian. Yang ketiga, kecerdasan sosial dan emosional. Kita melihat anak-anak kita banyak berhubungan sekarang dengan gadget dan lain-lain. Ada baiknya kita belajar untuk melatih, mendidik mereka generasi milenial ini untuk memiliki kecerdasan sosial emosional. Bagaimana membangun hubungan dengan orang lain. Saudara, bendahara ini memiliki kecerdasan sosial emosional yang tinggi. Makanya dikatakan begini, saudara. Ya. Di dalam ayat yang ke-16 sampai 19. Yesus berkata begini, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dalam bahasa Inggrisnya, know what I say to you, use worldly wealth to make a friend. Jadi Yesus menasihati gini, pakai uangmu untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Saudara jangan tergiur dengan keuntungan-keuntungan yang sementara, tetapi saudara mengorbankan hubunganmu dengan teman loh. Ya, jadi saya berdoa kecerdasan sosial emosional itu harus dimiliki oleh saudara. Yang terakhir adalah kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah kecerdasan yang paling penting. Zaman sekarang orang berkata, wah cari uang susah, cari pekerjaan susah. Kita harus licik dong, kita harus berusaha bisa mengakali orang lain. Kalau bisa kita lebih lihai daripada mereka. No, saudara. Justru di saat-saat seperti ini dibutuhkan ketulusan hati. Dibutuhkan integritas, dibutuhkan kecerdasan moral. Saudara harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ada banyak orang yang percaya, tetapi sedikit orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, milikilah kecerdasan digital, kecerdasan kontekstual, kecerdasan sosial emosional, dan kecerdasan moral. Dan saya berdoa, saudara akan menjadi orang-orang yang hanya bukan sekedar survive, tetapi menjadi lebih dari pemenang. 3 hal yang saudara pelajari dari bendahara yang cerdik. Dia mengerti tentang apa yang akan terjadi masa depan. Knowing the futures. Yang kedua, understanding his strength. Mengerti kekuatan. Yang ketiga, understanding what next step. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Saya berdoa supaya siapapun saudara, dimanapun saudara berada, jangan menyerah dengan keadaan. Justru di kondisi krisis ini,
Tuhan akan mengubah masalah menjadi kesempatan. Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi sungai-sungai yang di kiri kanannya ada tumbuh-tumbuhan yang berumput hijau. Banyak buah-buahan, banyak kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kepada saudara kemampuan untuk melihat kesempatan demi kesempatan dan memanfaatkan itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kembali saya akan menyanyikan lagu Holy Spirit. Lagu ini Tuhan berikan buat saya minggu lalu ketika saya sedang saat teduh menghadapi masa-masa ke depan. Ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Dan saya berkata kepada Roh Kudus, pimpin hamba-Mu Roh Kudus, pimpin gereja-Mu sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di masa-masa yang sulit ini. Saudara sekalian, biar kiranya kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dimanapun saudara berada. Holy Spirit, I need you. I need you. Holy Spirit, I need you. I need you. My heart's long after you. My hearts belong to you. Fill me with your power. My soul desperate for you. My heart's long after you. My hearts belong to you. Fill me with your power. My soul desperate for you. Mari angkat tangan kita, katakan bersama-sama. Holy Spirit, I need you. I need you. 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 Bapa, hamba-Mu mau berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami mengerti rencana-rencana-Mu, bahwa kami mengerti isi hati-Mu Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan. Sebab Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran dan kehidupan. Hamba mau berdoa saat ini buat setiap umat-Mu yang mengalami jalan yang buntu, Engkau beri jalan keluar. Tuhan, berikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini kelepasan, kesehatan bagi yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat ada terobosan-terobosan yang baru di setiap bidang kehidupan kami, Bapa. Kami bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini, Bapa. Dan hamba-Mu tahu dimanapun mereka berada, mereka yang angkat tangan hari ini, Tuhan, mendapat kelepasan. Mereka dibebaskan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, Roh Kudus. Terima kasih, Bapa.
biar logos ini menjadi rema. Dan melalui pengurapan hari ini, tidak ada lagi umat-Mu yang kalah, tapi justru hari-hari ini kami Tuhan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang berada dimanapun juga. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Salam FCC. Amin.